Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami kelompok 1, kelas C mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami berkesempatan untuk memaparkan materi pada pertemuan 5, yaitu materi mengenai pengguna dan pengembang sistem. Sebelum memulai pemaparan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1, mulai dari saya sendiri, Niken Yovikania, NPM 016, lalu Ilham Dio Bakti, NPM 092, M. Afif Kamdi, NPM 250, Anggita Nur Latifa, NPM 272, Suci Dwi Lianti Tola, NPM 273, dan Niken Fitriani, NPM 274. Baik, memasuki pemaparan materi. Nah, pada saat ini, organisasi-organisasi bisnis mengandalkan dan mengembangkan sistem informasi guna mendukung kelangsungan dari organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Dan hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan dan digunakan sebagai data informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, organisasi layanan informasi ini menyediakan sumber daya informasi yang disediakan oleh para spesialis informasi, yang mereka berkontribusi dalam penyediaan sumber daya informasi bagi perusahaan, seperti analisis sistem, administrator basis data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Akan saya jelaskan satu persatu terkait dengan spesialis informasi ini. Yang pertama, analisis sistem, spesialis yang turut dalam pengembangan sistem terbaru dan memperbaiki sistem yang sudah ada. Dan analisis sistem ini ahli dalam mendefinisikan masalah dan mendokumentasinya ke dalam bentuk tulisan terkait bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan melalui komputer. Lalu yang kedua, administrator basis data. Spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data dan tugasnya terbagi menjadi 4 area, mencakup perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Lalu webmaster, bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan, dan mereka bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan jaringan komunikasi telah tersedia. Selain itu, mereka juga melacak pengunjung situs web yang nantinya jumlah dari pengunjung ini akan dituangkan ke grafik, dan angka statistik yang ada pada grafik inilah yang menunjukkan berapa banyak pengunjung yang mengunjungi situs web. Kemudian, spesialis jaringan yang bekerja sama dengan analisis sistem dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi juga berperan dalam memelihara jaringan agar dapat mengakses aplikasi web, sehingga dibutuhkan ahli dari bidang komputer dan telekomunikasi untuk menjalankannya. Lalu programmer menuangkan dokumentasi dari analisis sistem menjadi kode program komputer dan diubah menjadi data informasi yang berguna bagi user. Lalu operator yang menjalankan komputasi dalam skala besar dan memiliki peran dalam memonitor konsol, menyediakan kertas printer, mengelola penyimpanan data, dan tugas lainnya sehubungan dengan komputasi. Struktur organisasi layanan informasi. Nah, berikut ini adalah struktur organisasi bagi unit layanan informasi dari perusahaan yang tersentralisasi, di mana perusahaan menugaskan beberapa orang analisis sistem dan programmer dalam mengembangkan sistem-sistem baru, dan beberapa analisis sistem serta programmer lainnya dalam pemeliharaan sistem yang telah ada. Dalam struktur ini dipimpin oleh CIO atau Chief Information Officer, di mana dalam struktur ini terbagi dalam beberapa kelompok, mencangkup pengembangan sistem, pemeliharaan sistem, operasi komputer, administrasi basis data, dan jaringan. Dan masing-masing kelompok ini juga dipimpin oleh seorang manajer. Struktur organisasi mulai berinovasi dan perusahaan-perusahaan mulai berupaya untuk dapat mencapai struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral, dengan memberikan wewenang kepada unit IS Corporate untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT, dan wewenang kepada area-area bisnis dalam pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan IT secara strategis di area-area mereka masing-masing. Dan di sini para peneliti sistem informasi manajemen mengidentifikasikan 3 struktur inovatif yang disebut partner model, platform model, dan scalable model.
Yang seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini, di mana ini adalah suatu model jaringan dari struktur organisasi layanan informasi yang menerapkan fitur-fitur model-model tersebut, di mana dalam struktur ini meliputi jaringan penentuan visi atau visioning network yang memungkinkan CIO bekerja dengan manajemen puncak dalam perencanaan strategi sumber daya informasi. Jaringan inovasi yang dipergunakan oleh CIO ini untuk berinteraksi dengan area-area bisnis sehingga aplikasi-aplikasi inovatif yang telah dirancangkan dapat dikembangkan dan jaringan pencarian sumber atau searching network yang dipergunakan untuk berinteraksi dengan pencarian sumber atau searching network yang dipergunakan untuk berinteraksi dengan para vendor untuk dalam tujuan untuk mendapatkan sumber daya informasi. Selanjutnya, komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir atau end user computing adalah istilah yang merujuk pada penggunaan teknologi komputer oleh pengguna akhir atau individu yang bukan ahli dalam bidang teknologi informasi. Ini mencakup berbagai perangkat dan aplikasi yang digunakan oleh pengguna akhir untuk berbagai tujuan seperti bekerja, bermain, belajar, atau berkomunikasi. Selanjutnya, pengguna sebagai sumber daya informasi. Pengguna sebagai sumber daya informasi mengacu pada konsep bahwa individu atau kelompok dapat menjadi sumber informasi yang berharga. Ini terutama berlaku dalam konteks penelitian, pembelajaran, serta pertukaran informasi secara umum. Dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital, peran pengguna sebagai sumber daya informasi semakin penting. Namun, penting untuk dipertimbangkan keandalan dan keabsahan informasi yang diberikan oleh pengguna, terutama ketika mengandalkan informasi tersebut guna pengambilan keputusan atau penelitian serius. Validasi dan verifikasi sumber informasi tetap menjadi langkah yang penting dalam penggunaan informasi yang diberikan dan oleh individu atau pengguna lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfamdi, NPM 250. Di sini saya akan menjelaskan tentang karir di bidang layanan informasi. Karir di bidang layanan informasi melibatkan berbagai peran yang berfokus pada mengelola, menyediakan, dan mengelola informasi untuk tujuan tertentu. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk berkarir di bidang ini dapat bervariasi, tergantung pada peran tertentu dan sektor industri mana yang sekarang dipilih. Berikut adalah beberapa kriteria umum yang sering kali diperlukan. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pengetahuan dasar. Yang ketiga, teknologi informasi. Yang keempat, kompetensi teknologi. Yang kelima, kemampuan penelitian. Dan yang terakhir, keterampilan komunikasi. Selanjutnya, mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Kami mengidentifikasi sumber daya informasi perusahaan termasuk perangkat keras, perangkat lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Beberapa dari sumber daya ini mewakili gudang pengetahuan yang berharga. Perangkat lunak ini menyimpan pengetahuan dalam bentuk proses dan prosedur perusahaan. Para pengguna dan spesialis informasi menyimpan pengetahuan dalam bentuk yang telah dibahas sebelumnya, literasi komputer dan informasi, dasar-dasar bisnis, serta teori pengembangan dan permodelan sistem. Sistem seperti itu menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan menyampaikannya kepada pengguna yang tepat. Selanjutnya ada otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor atau Office Automation atau disingkat OA adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. OA meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Adapun keunggulan otomatisasi kantor adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Lalu selanjutnya ada kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office
mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja terhubung oleh suatu komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Adapun pengertian dari telecommuting adalah sebutan untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Sedangkan hoteling adalah metode manajemen kantor di mana pekerja secara dinamis menjadwalkan penggunaan ruang kerja mereka seperti meja, bilik, dan kantor seperti layaknya hotel. Lalu ada pun keuntungan dari konsep kantor maya, yaitu yang pertama biaya fasilitas lebih rendah, kedua biaya peralatan lebih rendah, ketiga berkurangnya penghentian pekerjaan, dan yang keempat kontribusi sosial. Karena kantor maya memungkinkan perusahaan untuk memperkerjakan orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak memiliki peluang untuk bekerja. Sedangkan kerugian dari konsep kantor maya, yaitu yang pertama ada moral yang rendah. Sejumlah faktor yang dapat menyebabkan moral karyawan yang rendah, salah satunya adalah tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan dan sesama rekan kerja. Lalu kerugian yang kedua yaitu kekhawatiran akan risiko keamanan. Karena keamanan data dan informasi dapat lebih sulit untuk dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Selanjutnya adalah organisasi virtual. Keberhasilan kantor virtual mendorong para visioner untuk melihat bagaimana kantor virtual dapat diperluas untuk menerapkan organisasi virtual ke seluruh perusahaan. Dan dalam organisasi virtual, operasi di seluruh perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terikat pada lokasi fisik saja. Lalu tentunya ada dampak sosial dari organisasi virtual ini. Meskipun kantor virtual dan organisasi virtual pada dasarnya diidentifikasikan sebagai strategi bisnis, namun konsep tersebut pada akhirnya dapat mempunyai implikasi yang dramatis bagi masyarakat juga. Industri yang paling tertarik dengan konsep kantor virtual dan organisasi virtual adalah industri yang memberikan nilai tambah berupa informasi, ide, dan kecerdasan. Dalam istilah perekonomian diciptakan untuk menggambarkan industri-industri tersebut. Contohnya adalah pendidikan, perawatan kesehatan, hiburan, perjalanan, olahraga, dan konsultasi. Namun seiring dengan banyaknya industri yang tertarik pada kantor virtual, perpindahan ini mungkin berdampak pada cara hidup dan bekerja setiap masing-masing orang yang terlibat di dalamnya. Menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Manusia menjadi unsur terpenting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Pemain utamanya adalah pengguna dan spesialis informasi. Pengembangan sistem awal dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi, namun seiring berjalannya waktu, pengguna telah memainkan peran yang semakin penting. Secara ekstrim, pengguna dapat melakukan semua pekerjaan pengembangan. Tidak hanya pekerjaan pengembangan yang berubah, namun lingkungan tempat pekerjaan tersebut dilakukan juga berubah. Pengaturan organisasi tidak lagi bersifat fisik, yang mengharuskan pekerjaan dan pekerja ditempatkan di lokasi fisik tertentu. Jaringan komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan mencapai organisasi virtual, di mana pekerjaan dapat dilakukan secara virtual di mana saja.